Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai bagaimana cara melakukan uji beda t-test dengan sampel yang berpasangan ya. Oke, sebelumnya saya kasih penjelasan dulu secara singkat. Uji beda t-test dengan sampel berpasangan itu ya, berarti kita menguji dua sampel yang saling berhubungan ya, dengan dua kondisi yang berbeda ya. Jadi ada kondisi sebelum dan ada kondisi yang sesudah. Nah, kemudian yang menjadi objek penelitian itu tetap satu objek yang sama ya, tetapi pada dua kondisi yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah. Nah, di video kali ini yang jadi objek penelitiannya itu adalah 69 perusahaan yang akan kita ukur kinerja perusahaannya sebelum perusahaan itu go public dengan sesudah perusahaan itu go public. Yang kita ukur adalah kinerja perusahaan melalui rasio return on asset atau ROA. Oke, kita buka dulu datanya ya. Datanya dalam bentuk Excel, teman-teman, seperti perkuliahan kemarin. Di sini kita ganti dulu di profilnya menjadi Excel. Kemudian kita cari file Excel dengan nama P. Ya, ini kita klik, kemudian kita klik open. Kita tunggu ya. Saya mau kasih trivia sedikit, apaan sih itu go public ya. Go public itu maksudnya adalah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek ya. Atau dalam kata lain perusahaan itu bisa dimiliki oleh masyarakat umum ya, ataupun institusi lain melalui pembelian sahamnya. Oke, di sini sudah muncul ya opening Excel data source. Di sini muncul opening Excel data source. Kita ganti dulu ranknya menjadi A1, A2, C70 agar sesuai dengan rank yang ada di Excel. Kita klik OK. Kemudian tampilannya akan jadi seperti ini ya. Oke, saya jelasin dulu variabelnya di sini apa aja. Di sini ada variabel yang pertamanya adalah PERES ya. PERES itu maksudnya perusahaan. Kemudian variabel yang kedua ROA SBL, ini maksudnya adalah return on asset sebelum perusahaan tersebut go public ya. Kemudian di sini ada ROA SSD. ROA SSD itu maksudnya return on asset sesudah perusahaan tersebut go public. Oke, kita bisa lihat di sini ada 69 perusahaan, teman-teman semua ya. Di sini ada kurang lebih 69 perusahaan. Kemudian ada 69 ROA ya, sebelum go public dan 69 ROA sesudah perusahaan ini go public. Kita akan melihat ya rata-rata kinerja 69 perusahaan ini melalui ROA ya, sebelum mereka go public dengan sesudah mereka go public ya, apakah terdapat perbedaan baik hasilnya itu penurunan ataupun peningkatan kinerja. Kita akan lihat ya. Kita masuk ke menu analyze, kemudian pilih compare means, kemudian pilih paired sample t-test. Untuk variabel perusahaan ini nggak perlu kita masukin ke sini ya, karena kita cuma perlu dua variabelnya saja. Kita klik dulu variabel ROA SBL, kemudian kita pindahkan ke kotak paired variables ya, kita klik panah ini. Terus variabel yang kedua ROA SSD atau ROA sesudah go public, ini kita klik, terus kita pindahkan ke kotak paired variables. Kemudian kita langsung saja klik OK. Kita bisa perhatikan outputnya, teman-teman semua. Nah, di output yang pertama, kita bisa lihat di sini output yang pertama. Return on asset sebelum 69 perusahaan. Ya, di sini ada 69 perusahaan ya. Ini ROA sebelum atau return on asset sebelum 69 perusahaan ini go public. Ya. Kita bisa lihat di situ rata-rata ROA-nya adalah 2,99. Sedangkan ya,
return on asset sesudah 69 perusahaan ini go public atau sesudah mereka menawarkan saham mereka ke masyarakat umum ya, ataupun ke institusi lain. Setelah masa penawaran itu berjalan, misalkan 1 tahun, ya, kinerja perusahaannya menurun atau ROA-nya menurun menjadi 1,91. Berarti di sini terdapat perbedaan ya. Yang sebelum 69 perusahaan itu go public, itu kinerja ROA-nya atau kinerja perusahaan yang melalui return on asset masih bagus di angka 2,99 ya. Tapi setelah 69 perusahaan ini memutuskan untuk go public, mendaftarkan diri mereka di Bursa Efek Indonesia misalkan, kinerja perusahaannya melalui return on asset-nya menurun menjadi 1,91. Kemudian, apakah perbedaan ini signifikan? Ya? Kita bisa lihat pada tabel yang terakhir atau tabel yang ketiga dengan judul PET Sample Test. Ya. Kita perhatikan nilai T-nya di sini 2,173 dengan nilai signifikan sebesar 0,033. Ya. Kalau kita perhatikan nilai signifikannya ini berada di bawah nilai standar yaitu 0,05. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa perbedaan rata-rata kinerja perusahaan sebelum go public dengan sesudah go public melalui return on asset-nya itu mengalami perbedaan yang signifikan. Kalau di sini turun dari 2,99 turun menjadi 1,91, kita anggap gap-nya ada 1 poin. Berarti tingkat return on asset-nya itu misalkan setelah go public ya 1 tahun setelah go public itu bisa jadi dana yang didapatkan oleh perusahaan yang go public tadi dan masyarakat melalui penawaran saham mereka secara perdana ya itu belum tentu semua uang dari hasil penjualan saham oleh perusahaan itu tadi dibelikan ke aset lancar ya. Tapi bisa jadi misalkan untuk menambah modal expenditure atau membayar hutang terlebih dahulu, sehingga terjadi penurunan return on asset-nya ya, dari 69 perusahaan tersebut. Apakah 69 perusahaan ini jelek karena ROA-nya menurun? Belum tentu teman-teman semua ya. Karena yang jadi ukuran kinerja perusahaan itu bukan hanya return on asset, tetapi juga ada rasio yang lain, misalkan return on equity, kemudian debt equity ratio, kemudian price earning ratio, PBV value, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sekedar trivia atau contoh saja ya, mengukur kinerja perusahaan melalui satu rasio yang disebutnya dengan return on asset. Oke, jadi sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.